Pada video materi tentang teks pidato persuasif sebelumnya, kita mempelajari telaah struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menuangkan suatu gagasan ke dalam teks pidato persuasif. Perlu diingatkan kembali bahwa teks pidato persuasif merupakan bentuk komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang sesuatu hal kepada halayak atau orang banyak. Oleh karena itu, untuk dapat menyusun teks pidato dengan baik, kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam menyusun teks pidato yaitu menentukan tema pidato, kemudian mengembangkan teks pidato berdasarkan strukturnya, tentunya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, menyesuaikan isi teks pidato dengan konteks, baik itu tujuan, pendengar, situasi, dan kondisi. Nah, selanjutnya, jika sudah menentukan pendekatan yang tepat, kemudian tentukan hal-hal utama yang harus disampaikan dalam pidatomu. Hal utama yang kamu buat untuk meyakinkan pendengar akan menentukan berapa lama harus berpidato. Bagaimana pendengar atau sasaran yang akan mendengarkan pidatomu menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan bahan atau isi dan lama tidaknya waktu berpidato. Selain itu, untuk menyusun teks pidato dengan baik, kamu perlu ketahui struktur isi dari teks pidato. Nah, untuk struktur isi teks pidato terdiri dari 3 bagian. Ada pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan dari pernyataan posisi tersebut. Untuk pernyataan posisi yang perlu kamu ketahui, bagian ini merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja atau persoalan bela negara. Dalam eksposisi tulis, kamu sebaiknya melihat persoalan aktual di masyarakat dan dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian. Kamu perlu fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi yakni sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang akan diyakinkan? Kedua, apa sih yang akan diyakinkan? Atau dalam hal ini, apakah pesan yang disampaikan dapat mengubah pandangan atau perilaku pendengar? Yang ketiga, jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka? Keempat, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadilah yang akan memperjelas posisimu dalam suatu persoalan yang akan kamu sampaikan dalam teks pidato persuasifmu. Selanjutnya yang akan kita bahas yakni tahap argumen dalam struktur isi teks pidato. Penting untuk kalian ketahui bahwa argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus menyertakan fakta pendukung seperti contoh, tabel, gambar, dan kutipan. Urutan argumen tergantung penulis, mulai dari argumen yang paling kuat atau mulai dari yang paling lemah hingga ke yang paling kuat. Setiap paragraf disusun dengan kalimat topik yang berkaitan dengan gagasan utama paragraf sebelumnya. Hampir semua paragraf memiliki suatu gagasan utama yang dikembangkan dan membentuk bagian dari teks eksposisi secara keseluruhan. Setelah memaparkan berbagai argumen untuk menguatkan pernyataan posisi, perlu pula adanya penguatan pernyataan posisi. Nah, di bagian inilah letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperkuat posisi. Yang pertama, memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda, nada tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Tidak bisa hanya sekadar berdasarkan emosi dan intuisi. Dan yang terakhir, tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan maupun tulisan. Setelah kita dapat mengidentifikasi sasaran dari teks pidato persuasif yang akan disajikan, selanjutnya kita dapat menyeleksi topik. Nah, memilih topik untuk pidato bisa jadi pekerjaan besar. Kalian merasa bahwa kalian memiliki jumlah topik yang tidak terbatas.
Namun, ada beberapa strategi yang bisa membantu kalian mempersempit pilihan. Untuk mencari topik yang sempurna bagi pidato kalian, kalian harus menguasai pengetahuan dan ketertarikan kalian serta siapa pendengar dan apa tujuan kalian. Jika kalian ingin tahu bagaimana memilih topik pidato yang akan memberi kesan mendalam kepada pendengar, ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pertimbangkan tujuan pidato. Kedua, mempertimbangkan jenis mendengar. Ketiga, pertimbangkan minat dan pengetahuan kalian sebagai pembicara. Kegiatan selanjutnya yang dapat kamu lakukan dalam proses menuangkan gagasan ke dalam teks pidato persuasif, yakni menyusun kerangka. Buatlah kerangka teks pidato sesuai topik pilihan yang didasarkan pada penguasaan pengetahuan, tujuan, serta minat pendengarmu. Misalnya tentang kenakalan remaja, lingkungan hidup, keragaman budaya, atau kedisiplinan. Dengan ketentuan susunan kerangka pidato sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Pada bagian ini biasanya berisi salam pembuka, ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sapaan atau penghormatan pada hadirin dan tujuan pertemuan. Dilanjutkan dengan isi. Pada bagian isi pidato haruslah sesuai dengan tujuan dan tema atau pokok pembicaraan. Isi pidato harus sesuai dengan sasaran yang akan dituju, berisi gagasan pokok yang ingin disampaikan kepada pembaca, dan isi pidato memiliki tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, penutup. Pada bagian ini biasanya terdapat sasaran dan harapan, terdapat ucapan untuk mengakhiri pembicaraan kepada pendengar, terdapat ucapan terima kasih, ucapan maaf jika terdapat kesalahan penyampaian, dan ucapan salam penutup tentunya. Kegiatan berikutnya dalam menuangkan gagasan ke dalam teks pidato persuasif, yakni mengembangkan kerangka menjadi teks pidato persuasif. Nah, kembangkanlah kerangka teks pidato menjadi sebuah teks yang lengkap. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pengembangan teks pidato tersebut. Agar dapat membantu kalian dalam mengembangkan kerangka teks pidato dengan baik, yuk simak penyuntingan teks pidato yang berjudul Keragaman Budaya berikut ini. Silakan kalian perhatikan. Nah, untuk judul teks pidato berbunyi keanekaragaman budaya. Namun pada catatan sunting di sini kita fokus kepada penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Pada kata budaya seharusnya menggunakan huruf kapital. Jadi dapat kalian lihat pada kolom catatan sunting penulisan judul yang benar. Selanjutnya untuk bagian pendahuluan, alangkah lebih baik kita tambahkan salam pembuka dan sapaan hormat seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan rekan-rekan tenaga pendidikan serta murid-muridku yang Bapak cintai. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sementara untuk bagian isi pidato di sini dapat kalian lihat ya bahwa catatan suntingnya tidak terdapat perbaikan. Jadi cukup kalian perhatikan saja bagaimana cara penulisan untuk bagian isi pidato yang benar. Sekarang kita beralih ke bagian penutup. Jika diperhatikan dengan saksama, terdapat kekurangan dalam bagian ini, yakni tidak adanya permohonan maaf dan salam penutup. Jadi, alangkah lebih baik dapat kita tambahkan kalimat seperti saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti itu cara penulisan bagian penutup yang benar. Setelah kita mempelajari bagaimana cara penulisan teks pidato persuasif, nah sekarang kita beralih bagaimana cara kita berpidato atau menyampaikannya secara lisan. Jadi untuk berpidato persuasif, alangkah lebih baik kita dapat memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Jadi ketika kalian ingin berpidato, terdapat beberapa metode yang dapat kalian gunakan agar pidato yang disampaikan jelas, informatif, dan menarik. Berikut beberapa metode dalam berpidato. Yang pertama ada metode naskah, yaitu berpidato dengan menyiapkan naskah yang akan disampaikan kepada halayak umum sebelumnya. Naskah yang dibuat berupa alur berpidato, mulai dari pembukaan, isi, sampai dengan penutup, untuk memudahkan pembicara dalam menyampaikan informasinya. Metode ini umumnya digunakan pada acara resmi dan formal. Selanjutnya metode hafalan atau yang dikenal dengan istilah memoriter, yaitu metode yang membutuhkan daya ingat yang tinggi dari pembicara. Pembicara akan menyampaikan pidatonya sesuai apa yang telah diingat sebelumnya. Ketika menggunakan metode ini, usahakan untuk mengingat poin-poin penting mengenai informasi yang akan disampaikan di depan umum. Berikutnya metode serta-merta atau impromptu. Nah,
Metode ini yaitu metode yang menitik beratkan pada spontanitas dari pembicara. Metode ini dilakukan tanpa adanya persiapan sebelum berpidato. Umumnya, pembicara pada metode ini merupakan orang yang sudah berpengalaman dan berpengetahuan luas, sehingga metode ini akan digunakan untuk keadaan darurat dan spontanitas. Terakhir, ada metode ekstemporan, yaitu berpidato dengan cara menyiapkan catatan-catatan penting secara garis besar untuk memudahkan pembicara dalam menyampaikan informasi secara teratur dan sistematis. Bagaimana? Cukup mudah bukan cara yang dapat dilakukan untuk menyajikan teks pidato? Baiklah, sekian materi pelajaran bahasa Indonesia tentang menuangkan gagasan ke dalam teks pidato persuasif. Semoga pemaparan langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam menyajikan teks pidato persuasif dapat dipahami dan dipraktikkan dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian dalam menyimak materi kali ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya.